Oke, recording and progress. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada adik-adik yang luar biasa ya, baik itu dari Pekanbaru ya ataupun dari daerah Medan, Banda Aceh, Lok Sumawe. Yang pastinya kegiatan ini kita pelopori dari Nurul Fikri wilayah Sumbagut gitu. Namun untuk yang kontrol kegiatan kita dari Nurul Fikri Pekanbaru. Nah, perkenalkan nama kakak Yogi Putra. Ya, hari ini kakak sebagai MC-nya yang akan memandu kegiatan live podcast kita selama 1 jam ke depan. Ya, mudah-mudahan 1 jam ke depan ini bisa produktif untuk adik-adik semua, mendapatkan inspirasi, mendapatkan motivasi, mendapatkan pengalaman. Karena mungkin kamu pernah dengar ya, eh, guru yang terbaik itu adalah pengalaman. Kamu pernah dengar istilah itu, guru yang terbaik adalah pengalaman. Jadi kalau kita bisa mempelajari dari pengalaman orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang bisa menginspirasi kita, orang-orang yang bisa memotivasi kita, dan itu bisa kita pelajari semuanya, mudah-mudahan kita juga bisa mencapai kesuksesan apa yang kita inginkan, apa yang kita impikan untuk masa depan kita, semua adik-adiknya. Dan kakak yakin mungkin di sini ada yang kelas 10, mungkin ada kelas 11, ada yang kelas 12. Yang pastinya baik kelas 10, kelas 11 ataupun kelas 12, ya hari ini kakak yakin kamu adalah para pejuang, mentalnya mental pemenang, ya siap untuk menggapai segala impiannya. Dan untuk kedepannya nanti akan dipandu sama Bang Rizky ya selaku moderator. Nah kakak untuk pembukaan aja sekaligus nanti kontrol sampai di penutupan juga. Dan kegiatan ini biar kita lebih nyaman tuh adik-adik semua tuh modelnya live podcast. Jadi Bang Ici nanti bakal mandu. Kemudian juga nanti kalau ada pertanyaan di tengah mungkin boleh nanti sama Bang Ici juga dipandu juga. Dan beberapa pertanyaan-pertanyaan juga sudah masuk melalui pendaftaran lewat Google Form. Oke, dan Ke unmute Bang Yuki. ya oke. Insya Allah kita akan nanti bagi-bagi door prize lah ya, bagi-bagi door prize. Insya Allah pulsa lah untuk adik-adik nih lumayan kan. Nah, door prize nanti untuk beberapa orang lah ya. Dan kedepannya insya Allah kita akan konsisten dari Nurul Fikri wilayah Sumbagut akan mengadakan live podcast ini minimal 1 bulan sekali. Bisa jadi nanti 1 bulan 2 kali. Insya Allah di bulan ini kita lakukan nanti 2 kali. Dan insya Allah nanti di tanggal 18 kita juga ada live podcast lagi nanti yang memberikan inspirasi dan motivasi untuk membangkitkan semangat adik-adik semuanya. Oke, mungkin sudah jam 8:11 ya, waktu kita singkat. Langsung saja kepada moderator ya, Bang Rizky. Kepada Bang Rizky saya persilahkan. Oke, Bang Ici, silakan untuk memandu kegiatan 1 jam ke depan. Kepada Bang Yuki. Oke, siap. Ya, tanggal 18 ya untuk podcast ketiganya ya. Ditunggu untuk hadirannya. Sebenarnya ada ini, ada sedikit clue. Pemateri ketiga kita sebenarnya ada nih di sini gitu. Dia lagi join nih. Tapi nggak rahasia siapa namanya ya. Tunggu aja pas tanggal 18 nanti. Oke, Kak Yana dia oke, standby. Hadir, Kak. Oke, kita mulai podcastnya deh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak Nadia, 3, 2, 1, on kamera. Iya, ini nih muncul nih kakaknya nih. Kenapa? Udah ini ya, udah muncul di device masing-masing adik-adik? Siap. Udah. Oke. Ya. Sebelum kita masuk ke pembahasan ya kakak ya, kita perkenalkan dulu nih Kak yang Nadia ini dari mana asalnya, terus sekolahnya di mana, kenapa bisa masuk ke IPB. Nah ini saya jelaskan dulu, kita sharing melalui kurikulum kita yang Nadia. Udah muncul ya? Namanya Kak Yang Nadia Nursidah, Pekanbaru,
otomatis di Pekanbaru karena memang sekolah di Pekanbaru, terus tempat tanggal lahirnya Pekanbaru tanggal 30 November 2002, sorry, agamanya Islam. Hobinya nih membaca dan menonton ya. Membaca buku. Kelihatan ya dari orang yang berkacamata tuh biasanya sering membaca gitu ya. Dan satu lagi nonton. Nah, nontonnya apa nih Kak? Nonton film kah, Netflix kah, atau nonton video pembelajaran? Mudah-mudahan gitu ya. Mudah-mudahan nonton yang berilmu tentang FKH gitu. Tengok moto hidupnya nih. Moto hidupnya, you never fail until you stop trying. Aduh, ada yang bisa ngartikan nggak nih apa artinya ya? Apa artinya nih Kak? Kamu itu nggak bakal pernah gagal sampai kamu tuh berhenti untuk mencoba. Iya. Kalau dulu ada lagu jatuh bangun aku mengejarmu. Ya, kalau ini jangan ya. Kita jatuh bangun terus untuk menggapai cita-cita kita. Jadi kakak ini memberikan motivasi kepada adik-adik, jangan pernah berhenti berusaha. Kalaupun kita gagal, tetap teruskan niat kita, luruskan untuk mencapai cita-cita apa yang kita inginkan. Nah, ini ada riwayat pendidikannya dari TK-nya, TK Silaturahmi, terus SD-nya SDN 39 Pekanbaru, SMP sama SMA di Al-Ittihad ya Kak ya. Setia dengan SMP Al-Ittihad ya. Mana tahu ada nih adik-adik kita yang dari Al-Ittihad. Ini alumninya di IPB sekarang. Terus sekarang berkuliah di FKH Institut Pertanian Bogor. Sekarang semester ketiga ya berarti ya? Bener Kak. Iya, semester ketiga. Mungkin itu aja perkenalan kita dengan Kak Nadia. Panggilannya Nadia aja ya. Kalau yang nanti agak apa gitu ya. Ya, Kak Nadia, boleh nggak sih share kepada kita gimana sih pengalamannya dari SMA sebelum menemukan jurusan yang diinginkan nih, sebelum nyampe ke FKH ya tadi. Kan di akhir-akhir semester tuh udah nentuin, aku pengen masuk FKH nih. Nah, sharing nih kepada kami gimana menentuin jodohnya ke FKH IPB gitu. Silakan Kak. Jadi kan awalnya itu pas masuk SMA, sebenarnya guru itu nempatin aku tuh di IPS, bukan di IPA. Jadi udah mulai tuh ngerasa agak down gitu. Jadi rasa belajar tuh jadi berkurang kan. Dan jadi karena udah ngerasa kayaknya di IPA juga nggak bakal bagus-bagus banget nilainya, itu udah kayaknya harus ada dorongan. Nah, orang tua tuh sempat nanya ke orang tua, boleh nggak ikut bimbel? Boleh. Kalau memang mau serius belajar, boleh ikut aja bimbel gitu. Akhirnya milih ke NF. Akhirnya tuh bimbel tuh dari kelas 10 sampai kelas 12 di NF. Itu. 3 tahun ya di NF ya. Selama di sekolah di kelas 12, apa sih yang dirasain gitu? Sama kelas 12 apa yang dirasain? Sampai misalnya yang gini, jelas untuk sebelum TBK, sorry ya, sebelum SNM ada nggak sih down atau masih ada, aduh gimana nih lulus nggak ya gitu, ada memori gitu nggak sekarang? Halo Kak? kalau dari kelas 12-nya sendiri tuh pastilah berat-beratnya itu karena tugas iya. Terus ujian-ujian iya. Stresnya itu karena nggak bisa, awalnya juga nggak bisa bagi waktu tugas dulu atau mau fokus ke UTBK dulu. Karena kan kalau cuma ngerjain PSNM tuh nggak bisa ya. Kita nggak tahu bakal lulus atau enggaknya. Akhirnya ya kalau misalnya apa namanya tuh, kalau memang akhirnya tuh stres, kalau Naya sendiri tuh akhirnya cerita ke orang tua, Naya stres nih gimana dong gitu kan, terus agak takut nih nggak lulus gimana dong, terus pasti mama tuh bilang ya udah kalau soal lulus nggak lulus itu serahin ke Tuhan, tapi kita ya tetap harus berjuang, pokoknya mau gimana pun nanti Tuhan yang tahu di akhir gitu. Akhirnya lulus SNM itu juga hal yang nggak mudah sih, karena
ya bukan Nadia tuh nggak pernah berpikir kalau sampai lulus di FKH gitu. Memang tiba-tiba aja gitu, oh lulus akhirnya. Speechless gitu ya. Speechless gitu ya. Iya, nggak ada yang menyangka bisa lulus. Katanya sendiri ya dari sekolahnya lulus gitu ya? Kalau dari IPA-nya bener Kak. Dari IPA-nya bener. Alhamdulillah rezeki ya. Boleh nggak sharing gimana sih kuliah di semester 3 sekarang? Dari awal ya, dari awal semester 1 sampai semester 3. Apa Dari sih yang semester 1. dirasain gitu? Yang pertama kali kuliah itu agak tertekan ya, karena wah ngerasain nih kalau yang bakal kita lalui itu kita bakal bertempur itu bukan sama anak-anak dari Riau aja kan, kita tuh bertempur sama dari Sabang sampai Merauke itu ada, dan belum lagi ada anak-anak yang gap year. Nah ini tuh anak-anak gap year itu kebanyakan mereka yang lebih paham sama materi, itu memang benar-benar berat sih. Karena mereka tuh jauh lebih paham dibandingkan kita yang nggak gap year, karena kita kan langsung masuk, jadi persiapannya juga nggak sematang yang gap year ya. Terus apa lagi ya, agak kaget pas misalnya nih ketemu dosennya suka nunjuk-nunjuk tuh, kamu jawabannya apa gitu. Kalau misalnya materi-materi baru belum kita pelajari itu agak kaget gitu. Tiba-tiba dosennya suka nunjuk-nunjuk. Terus kalau misalnya nggak tahu jawabannya, ada dosen yang suka ngurangin poin ternyata gitu. Tapi nggak banyak sih. Itu sih. Oh, berarti hampir semua mahasiswa merasain apa yang dirasain sama Kak Nadia gitu ya. Ya, kita udah merangkum dari adik-adik yang join dari grup kita di WA. Mereka udah ngisi form dan beberapa pertanyaan udah masuk dalam ini list kita. Ini akan kita tanyakan kepada Kak Nadia ya. Jadi ini yang pertama nih Kak. Ada pertanyaan, berikan dong tips bagaimana caranya agar bisa candu belajar. Nah, bagi yang malas-malas nih, pengen numbuhin rasa candunya belajar, nah coba dengerin dulu nih. Gimana Kak tipsnya Kak? Nah, kalau dibilang dia tuh candu-candu kali tuh enggak lah, enggak secandu, masih banyak yang candu belajar. Tapi kalau tips dari Nadia sendiri, kalau memang mimpi tuh mau digapai, ya belajar itu memang udah harga mati, namanya juga mau kita gapai kan impian itu. Terus kalau misalnya udah mulai nih ada rasa-rasa malas, terus impian kita balik lagi nih, kayak aku tuh pengennya kan masuk FKH, menaikin mood buat belajarnya lagi, ngeliatin Sumpah Dokter Hewan sama ngeliat di PB itu kayak gimana, jadi lebih memotivasi diri gitu sih. Terus yang kedua, ingat orang tua itu kan capek kerja untuk kita juga. Kasihan kan kalau misalnya kita menghasilkan nilai yang jelek, tambah sedih melihatnya gitu. Jadi kalau bisa buat orang tua tuh bahagia juga. Oke, berarti ada 2 poin ya. Saya rangkum nih. Pertama, kalau memang kita itu pengen menggapai cita-cita, mimpinya ke UIK, ITBK, IPB, kampus-kampus di Jawa, atau kedokteran yang jurusannya hits ya gitu ya. Belajar harga mati itu kata Kak Nadia. Nggak boleh malas ya Kak ya, harus belajar terus ya. Belajar harga mati. Yang kedua, ingat yang sekolahkan kita, yang ingin kita bahagia, terus yang ingin kita sukses tuh orang tua. Jadi orang tua tuh kerja untuk kita juga gitu. Jadi dua yang dari Kak Nadia nih mantap betul ini. Kalau diingatkan terus, kalau bisa ditulis ya kayak. Kalau saya dulu waktu kelas 3 saya tulis di binder belakang, orang tua ini harus dibahagiain gitu ya. Terus tempel, betul-betul tempel, aku pengen masuk Unan, aku pengen masuk Undri, aku pengen masuk ini, tempel tuh, logo-logonya ditempel di binder. Kalau saya gitu dulu gitu. Oke adik-adik, 2 itu ya dari. Jadikan logo Univ di HP juga bisa tuh. Nah, Univ di HP juga bisa tuh. Jadi memperbaiki niat lagi ya. Tengok HP, wah aku pengen masuk UGM. Nah, jadi niatnya muncul lagi gitu ya. Oke adik-adik, 2 itu dari Kak Nadia tipsnya. Silakan diterapin betul-betul, mudah-mudahan apa yang diinginkan, dicita-citakan dapat tercapai gitu ya, sama dengan Kak Nadia-nya. Amin. Pertanyaan kedua Kak Nadia.
bagaimana triknya supaya bisa lulus di Universitas IPB? Ayo, kita tunggu jawaban Kak Nadia nih. Yang pertama tuh perhatikan nilainya ya. Untuk SNM grafiknya, kalau bisa tuh jangan naik turun, kalau bisa tuh naik terus. Ya. Tapi sebenarnya kemarin tadi juga ada sih yang diturun di biologi di semester ke kelas 11 semester ke pertama, itu ada yang turun, cuman nggak tahu kenapa bisa lulus. Terus yang kedua, mulai-mulai tuh nanyain ke misalnya punya kakak kelas yang udah ada di IPB atau di univ manapun lah, ditanyain, Kak, nilainya apa rata-ratanya dulu pas masuk univ itu berapa, terus kehidupan di sana tuh bagaimana, itu ditanya-tanyain. Terus nilai-nilai yang apa ya namanya, nilai-nilai yang harus dinaikkan tuh apa aja gitu. Terus yang ketiga balik lagi, itu harga mati, pasti minta restu orang tua itu penting. Karena ada pernah kejadian juga di fakultas aku, orang tuanya tuh nggak menyetujuin kalau dia masuk FKH IPB. Alhasil tuh mungkin mungkin awalnya sama kuliah dia merasa nggak berat. Pada akhirnya tuh dia ngerasa beban karena tugas mulai banyak, tapi orang tuanya tuh bilang kan orang tuanya nggak merestui. Jadi dia kayak nggak ada dapat dorongan. Terus berdoa. Berdoa tuh penting banget karena yang pasti yang meluluskan kita tuh Allah juga. Betul. Oh ya, poin satu lagi, jangan lupa ikut-ikut buat olimpiade karena sertifikat itu penting sih, kalau yang SN itu penting. Oke. Kebetulan Kak Nadia ini lulusnya SNMPTN ya? Jadi itu triknya, tipsnya tadi dari Kak Nadia berhubungan dengan kelulusan di SNMPTN. Yang pertama itu ada tengok dulu grafik dari kelas 10 sampai kelas 3 semester 5, apakah nilai kalian grafiknya naik terus. Nah, ini nanti bisa kita tanya ke Bang Yoki nanti Bang ya. Jangan lupa di ini Bang ya, dijelasin juga, tambahkan pendapatnya saya. Terus coba tanyain ke kakak tingkatnya, dikepoin ya Kak ya. Dikepoin nilai apa aja yang bakalan disupport ke ininya, ke jurusan masing-masing, karena per jurusan itu beda-beda nilai yang akan diinikan. Ditanyain kita mau kuliah di UGM gimana, sosialisasi gimana, makannya gimana, terus kalau di PB gimana juga, apakah tempatnya dingin di Bogor ya, Bandung kan dingin juga gitu ya. Nah, satu lagi tuh, ini 2 kali saya catat nih, belajar itu harga mati, berarti kalau nggak belajar akan sulit untuk mencapai cita-citanya. Itu yang mau disampaikan nih sama Kak Nadiahnya. Terus yang keempat, minta restu dari orang tua. Karena restu orang tua itu bisa melancarkan segala aktivitas kita. Restu orang tua itu memberikan semangat tersendiri. Biasanya kalau kita lagi down, terus kalau lagi menemui masalah yang sangat sulit, kalau kita telepon orang tua, nengok senyumnya orang tua, tengok nasihat dari orang tua, semangat tuh akan muncul lagi biasanya gitu. Nah, ini yang kelima ada berdoa dari Kak Nadianya. Usaha, berdoa, habis itu kita tawakal kepada Allah. Kita serahkan lagi semua yang berdoa. Kita udah usaha, kita udah berdoa, kita inginkan misalnya pengennya ke jurusan ini, udah diusahain, habis itu kita tinggal berdoa, terus kita serahkan. Kalau emang rezeki kayak Nadia nih, kakaknya bilang ini rezeki saya, berarti udah dicatat tuh rezekinya Kak Nadia itu memang di FKH. Nah, terakhir tuh ikut aktivitas eksternal, berarti olimpiade tadi sangat menunjang berarti Kak ya, sertifikat itu sangat menunjang berarti ya. Ada berapa Kak ikut olimpiadenya? Itu biologi pernah 2 kali, kimia biologi juga 2 kali. kali, matematika sekali. Biologi ikut 2 kali ya, terus matematika ikut sekali. Adik-adik yang dari kelas 10 ya, kalau ada di sini dari kelas 10 kelas 11 ini bisa dijadikan referensi nih dari Kak Nadianya untuk ikut-ikut olimpiade seperti biologi, matematika, fisika, segala macam yang bisa menunjang untuk jurusan yang dituju ya. Karena itu memasukkan sertifikat ada nilai plus rupanya dari pengalamannya Kak Nadia. Oke Kak, mungkin ini pertanyaan yang kedua. Yang ketiga,
apa saja yang sudah disiapkan oleh Kak Nadia untuk mencapai kampus impiannya? Ya, yuk. Apa saja sih, Kak? Sama ilmu ya, karena kan kalau di PB itu sendiri tetap ada penyetaraan dulu di 1 tahun pertama. Oh, penyetaraan ya? Jadi setarain dulu dari apa itu satu kelas itu Mm-mm. beda fakultas, gak FKH semua. Jadi berjuangnya juga sama-sama apa ya sama-sama sulit lah gitu. Jadi harus harus kita punya bekal ilmu, setidaknya kita punya basicnya lah buat ngejar-ngejar dan bisa dapat nilai yang lebih baik juga. Terus yang kedua tuh mental. Mental itu yang dimaksud di sini adalah pertemanan selama di kuliah itu berbeda sama pas SMA. Lebih kita apalagi sama online gini tuh ngerasa beratnya karena kita kan belum pernah ketemu satu sama lain. Kadang tuh ada aja masalah gitu. Nah, kadang tuh bisa aja bikin down. Terus harus siap-siap dosen suka manggil-manggil, terus Iya. Ditodong dosen, terus ya. dosen juga suka tuh tiba-tiba nyuruh presentasi gitu. Jadi harus siap. Kalau bangun pagi ditodong terus, nah, rupanya ada yang belum bangun ya. On kamera disuruh belajar. Ada 3 ya dari Kak Bener-bener. Nadia ya. Ada ilmu. Jadi biasanya di kampus-kampus itu pelajaran-pelajaran SMA akan diulang lagi Kak ya di kuliah ya. Ya, cuman bedanya kalau Naya dulu kan di ITIT itu nggak pernah belajar sosiologi sama ekonomi. Nah, tambahan di IPB itu sosiologi sama ekonomi itu dipelajari ternyata. Gitu. Berarti pelajaran-pelajaran SMA ini terus dimatangkan karena di kuliah itu akan dipelajari lagi, beberapa ilmu akan dipelajari lagi gitu ya. Untuk kalau di PB itu 1 tahun ya, 1 tahun penyetaraan gitu ya, dikumpulin dengan kawan-kawan se-Indonesia. Terus yang kedua ada mental, karena kita baru bertemu dengan kawan-kawan seluruh Indonesia. Yang kita dulunya ketemu di Pekanbaru aja, di Banda Aceh aja, di Payakumbuh, Medan, yang intinya satu kota aja gitu ya. Sekarang seluruh Indonesia. Itu 1 tahun berarti kayak dikumpulkan ya. Ya, 1 tahun dikumpulkan. Jadi kita bersaing dengan kawan-kawan yang se-Indonesia tadi. Jadi memang harus siap karena banyak kawan-kawan yang pintar juga. Jadi kita harus bisa menyeimbangkan yang ini belum tentu bodoh, ini belum tentu pintar. Kita belum bisa melihat karena kita belum pernah ketemu, kita belum pernah belajar bersama gitu ya. Untuk yang terakhir dosen. Nah, ini dosen ini biasanya tiap-tiap mahasiswa ada pengalaman tersendiri nih ketemu dengan dosen karena tiap-tiap dosen itu beda karakternya, ada yang baiknya itu sampai jadikan kita seorang anak, terus ada yang sering nodong-nodong tadi katakan dia gitu ya. Oke, kita lanjut pertanyaan. Nah ini agak panjang Kak, agak panjang pertanyaannya. Bagaimana, saya ringkaskan dulu ya, bagaimana cara menyeimbangkan antara belajar sekolah, yang belajar sekolah tadi misalnya ada PR, ulangan harian gitu. Terus dengan bahas-bahas soal untuk UTBK. Jadi ada 2 nih. Kalau kelas 12 Kak Nadia pasti paham tuh kayak itu. Kita masih kelas 12 dapat tugas lagi dari sekolah, dapat ulangan harian juga. Terus ada misalnya PR mendadak gitu ya. Terus tapi kita pengen juga belajar UTBK. Jadi gimana pendapatnya? Yang kedua pertanyaannya ditambahkan, ada nggak sih Kak buku yang ini direferensikan gitu? 2 pertanyaan Kak, silakan Kak. Dahulukan tugas. Jadi kalau dulu pas SMA, kalau misalnya tugasnya itu masih ringan, kerjain aja tuh setelah misalnya like apa pas jam istirahat sekolah itu kerjain juga boleh, atau pulang les juga bisa tuh dikerjakan langsung. Pokoknya dahuluin dulu yang namanya kerja tugas dari sekolah. Terus kalau untuk belajar buat UTBK itu mungkin bisa jam-jam 3 gitu. Sekaligus juga bisa sih, biasanya jam-jam 3 tuh belajar buat ujian besok juga bagus. Biasanya lebih otaknya tuh lebih seger aja rasanya gitu. Jam Terus 3 apa nih? refleks Jam 3 sore, jam 3 subuh? juga subuh Kak. Jam 3 subuh. Kalau jam 3 sore itu
capek sih masih. Jadi kalau misalnya capek, dibawa istirahat aja dulu. Nanti kalau misalnya udah agak seger lagi, boleh tuh buat tugas, terus mulai-mulai belajar buat TBK itu bisa. Terus buat referensi buku. Pas zamannya Nadia itu kan UTBK pada TPS semua ya jadinya. Oh iya. Ini cuman banyak ngerjain buku-buku TPS sih. Tapi kalau sekarang kan TPS ada, TPA juga ada kan. Jadi kalau bisa diseimbangin aja. Berarti nggak ada yang khusus bukunya, tapi silakan dicari sendiri-sendiri berarti ya. Mhm. Oke. Jadi ada dua nih dari Kak Nadianya. Untuk pertama, silakan dulu dikerjakan tugas sekolah. Berarti itu yang prioritas sekolah, berarti kerjain dulu tugas sekolahnya. Habis itu kalau ada senggang-senggang waktu, baru kerjain soal-soal TBK-nya. Bisa sesudah pulang sekolah, atau bisa antara jam-jam pelajaran mungkin bisa Kak ya? Antara pergantian jam belajar di sekolah itu bisa tuh untuk bahas 1, 2 soal atau 5 soal boleh, nggak apa-apa, dicicil-cicil aja. Gitu. Katanya 3 subuh kayak berarti jam 3 subuh itu udah mulai belajar ya. Gak apa-apa sekaligus latihan-latihan tuh. Soalnya pas kuliah nanti bakal terbiasa banget jam-jam segitu belajar. Jam kuliah dari jam 3 subuh udah bangun berarti ya. Aha. Oke, kita lanjut pertanyaannya Kak ya. Mhm. Pengen tahu nih Kak, jadwal yang bagus untuk belajar biar belajarnya nggak hard kali. Sebenarnya yang 3 subuh itu termasuk jawabannya juga tadi, tapi kalau ada tambahan silakan Kak. Yang nggak hard kali ya. Jadi kenali dulu yang pertama cara belajarnya itu gimana. Kalau Nadia sendiri itu kan cara belajarnya audio. Jadi lebih senang dengerin guru pas jelasin. Jadi pas guru jelasin itu dicatat. Kalau nggak paham ditanyain. Jadi ngerasa nggak berat sih, habis itu pas pulang bisa ngulang-ngulang lagi. Jadi nggak bakal ngerasain berat lah gitu. Intinya tuh bertanya, kalau nggak paham tanya aja sama guru. Ya, ada poin penting dari Kak Nadia nih. Kenali dulu karakter belajarnya kita ya, berarti gitu ya. Kenali dulu karakter belajarnya kita. Kebetulan di beberapa waktu ini banyak ibu-ibu yang sering nonton YouTube, terus mendengarin, terus masak kue, berhasil. Berarti cara belajarnya mereka melihat, mendengarkan, langsung praktek gitu ya. Nah itu cara belajar yang mungkin efisien untuk ibu-ibu yang sekarang ini gitu ya. Jadi Kak Nadianya dia lebih suka untuk mendengarkan audio. Kalau Kak Nadia, berarti adik-adik bisa dicek nih cara belajarnya gimana. Terus ada satu lagi dari Kak Nadia, dicatat apa yang guru darangin, terus didengarkan baik-baik, karena poin per poin itu akan berarti, apalagi di kuliah, benar Kak ya? Benar ya? Poin per poin itu kalau di kuliah sangat berpengaruh untuk di UTS, di ujian harian, nah itu sangat berpengaruh, apalagi di kuis ya. Iya. Terus sering bertanya kepada gurunya, kalau kurang paham, kita harus aktif berarti Kak ya? Aktif itu bahkan pas kuliah itu aktif jadikan poin, tau. Bener-bener nilai itu tambahan ya? Paktifan, bener. Tambahan. Oke. Ini soal terakhir yang udah kita rangkum Kakak. Habis ini nanti kita buka sesi dari adik-adik. Apa sih Kak yang Kakak tahu tentang soal HOTS, High Order Thinking Skill? Nah, itu. High Order Thinking Skill itu sebenarnya itu soal yang buat dia tuh panjang kan. Itu sebenarnya ngebuat kita berpikir secara kritis aja. Bisa aja tuh soal sebenarnya panjang-panjang itu jawabannya tuh cuman mudah gitu, nggak sesulit yang kita pikirkan. Dibuat soal seperti itu tuh biar kita terbiasa membaca. Gak jadi masalah soal itu sepanjang apapun, tapi intinya dibaca dulu, dipahami, baru dikerjakan gitu. Berarti cari kata kunci ya di situ ya? Ya, jadi cari dulu kata kuncinya. Rupanya soalnya satu panjang HPS, jawabannya cuman A, B, C, D, 1, 2, 3 gitu ya. Bener. Kesalnya di situ berarti ya?
banget. Oke, ini kita buka untuk adik-adik sesi pertanyaan. Boleh di chat di bawah, boleh di unmute, langsung on cam juga boleh. 3 penanya, siapa yang duluan nanti saya bacakan di chat pertanyaannya. Silakan adik-adik, kita tunggu 5 menit ke depan. Silakan diinikan dulu. Siapa yang bertanya tercepat ya? 3 pertanyaan penanya tercepat. Oke, baru 1 ada yang masuk. 2 lagi adik-adik. Oke, ada 2. 1 lagi. Boleh unmute sama on cam ya. Langsung bertanya juga boleh. Oke, udah 3 Kak yang masuk. Yang pertama dulu Kak ya. Ini direct message. Jadi Kak Nadia nggak nampak nih. Kak, gimana sih caranya mengatur jadwal tidur? Nah, waktu kuliah. Kalau kita yang udah kuliah paham nih mana. Apalagi banyak praktikum ya. Jujur aja tuh, Silakan Kak. jujur aja tuh pas kuliah itu jadwal tidur udah bisa dibilang berantakan banget. Apalagi tuh sekarang namanya belajarnya itu udah beda sama tahun-tahun sebelumnya. Tahun sekarang itu nama pelajarannya itu PBL atau Project Based Learning atau bisa juga dibilang Problem Based Learning. Jadi selalu misalnya ada 7 mata kuliah. Di 7 mata kuliah itu semuanya tuh ada praktikumnya. Di kuliah sama praktikum itu ada kelompok. Nah, di 14 berarti ada 14 kelompok kan. Di 14 kelompok itu semua ada aja tuh tugasnya, selalu ada, dan ada juga tugas mandirinya. Jadi kalau bisa dibilang jadwal tidurnya gimana tuh benar-benar berantakan. Kadang bisa tidurnya jam 2, kadang tidurnya baru jam-jam 11 gitu sih. Memang agak berantakan, cuman dinikmati aja. Dinikmati aja ya. Insya Allah usaha itu nggak akan mengecewakan hasilnya gitu ya. Oke, ini pertanyaan yang kedua ini. Kak Nadia, dari sekian banyak bimbel yang ada di Pekanbaru, kenapa sih memilih kampus impian dengan belajar bersama NF? Nah ini. Sebenarnya tadi mau dijelasin ya Kak ya di awal ya. Kayaknya ada menyinggung-nyinggung di NF di awal ya, tapi coba deh Kak, ini karena ada pertanyaan, silahkan ya Kak. Kenapa akhirnya milih NF itu awalnya itu nanya ke kakak kelas gitu kan, nanyain bagusnya bimbel tuh di mana ya Kak gitu kan. Terus kakaknya tuh bilang, kamu mau bimbelnya gimana dulu, kata kakaknya kan. Ya yang biasa-biasa aja Kak, pokoknya yang bisa membuat kita fokus belajar lah gitu. Terus kakaknya tuh bilang, masuk NF aja, NF itu bagus kok kata kakaknya kan, terus harganya juga nggak mahal-mahal banget, jadi pasti bakal kopas, pokoknya bakal apalah katanya, bakal enak sih, seru gitu. Iya, seru ya kalau apalagi kalau konsul ya. Oke, ini pertanyaan terakhir dari sesi pertama. Bisa dikasih nggak jadwal harian bagusnya itu gimana? Biar kegiatannya positif yang banyak gitu. Mungkin kayaknya kakak punya timeline belajar sendiri nggak gitu? Paginya ngapain gitu, sorenya ngapain, malamnya ngapain. Jadi belajarnya tuh ada rentetannya gitu. Kegiatan positif ya, intinya tuh jangan rebahan. Kegiatan positif tuh kalau misalnya misalnya nih lagi ada waktu senggang, bisa tuh mungkin bantu-bantuin mama, atau boleh juga baca-baca artikel atau apa terkait dengan
yang kita pengen tahu lah gitu, yang kita ingin tahu itu boleh tuh dicari-cari. Kalau dia sendiri sih kadang kalau misalnya kepengen banget tahu, alhasil tuh pasti nanya ke bakal PC dosen karena ada aja gitu yang pengen ditanyain. Itu sih kegiatan-kegiatannya biasanya gitu. Aktif ya, berarti harus kepo terus gitu ya. Mhm. Jadi jangan pikiran tuh, habis udah capek nih rebahan aja, jangan. Nonton Netflix gitu ya. Nonton Netflix itu boleh. Jadi mungkin ada Refreshing ya. berapa jam itu digunain buat nonton tuh boleh. Iya. Oke, sesi kedua ya, 3 penanya lagi boleh, silakan. Karena kita masih ada 15 menit lagi sebelum jam 9, adik-adik. Ini ada 1 yang masuk, 2 lagi kita tunggu. Boleh on cam, boleh langsung bertanya ke Kak Nadiahnya, boleh juga ditulis di message ini. Sama ditunjukkan nih, namanya siapa, asal sekolahnya dari mana, biar kita tahu dan kita bisa mengenal adik-adik kita yang lagi join dengan kita. Oke, ada 2 ya. Satu lagi, ada lagi adik-adik? Oke, ada 3. Kita bahas yang pertama, Kak ya. Dari Mutiah Zahra. Kak, kalau misalnya kita nggak ada sertifikat sama sekali, apakah bisa lolos SNM? Nah, ini nanti bisa dibantu dengan Bang Yoki, Bang ya. Kayaknya masih bisa sih, Kak. Hmm. Nggak ada yang tahu juga ya sertifikatnya benar-benar mendukung atau enggak, tapi kalau selama masih bisa nyari sertifikat, dicari aja lebih baik. Oh, diikutin aja apa kegiatan gitu ya. Yang penting kita punya sertifikat untuk menunjang gitu ya. Ya benar. Oke, gitu. Oke, Mutia Zahra, mudah-mudahan terjawab pertanyaannya. Ini selanjutnya Zahra. Kak, kan proses belajar ini semangatnya naik turun ya. Memang semua orang merasakan hal yang sama ya. Terutama kelas 12 udah sering lelah, nugas, persiapan PTS, dan lain-lain. Nah, Kak, gimana cara ngatasin semangat yang selalu naik turun, terus kalau bisa naik lagi sih enak. Kalau turun gimana itu? Silakan, Kak. Kalau pas lagi turunnya ya, Hmm. pas lagi turunnya itu mungkin bisa sih kayak cerita dulu tuh ke orang tua kenapa apa apa aja sih keluh kesah yang kita dapetin gitu. Nanti tuh orang tuh bakal ngebantuin kayak ngasih-ngasih tips aja gitu. Iya. Walaupun kadang bisa aja tipsnya itu nggak kita pakai, cuman kayak lebih lega Ada biasanya. teman. Tapi pokoknya cari teman buat kita cerita. Kalau dia sih orang tua lebih baik ya. Terus kalau bisa tuh punya temen-temen yang agak apa ya, bisa dibilang tuh ambis lah gitu. Jadi Teman kalau punya ambis. teman ambis gitu malah lebih terpacu lagi loh buat belajar, kan kita tuh bakal ngerasa kok kita nih males-malesan terus sih gitu. Oke, mudah-mudahan dari Zahra udah terjawab ya. Ini sebenarnya sama dengan kecanduan belajar tadi, Kak ya. Mhm. Nah, jadi itu kalau kita punya mimpi tadi udah dicatat. Kalau saya dulu memang di belakang binder. Itu kita buat listnya pengen masuk mana, dibuat. Tengok lagi tuh, memperbaiki ini lagi tuh. Kalau perlu dibuat di HP-nya kayak kakaknya dia tadi IPB dipasangin jadi wallpaper gitu ya. Jadi pas kita malas, kita nengok lagi ininya. Jadi semangat lagi. Wah, pengen ke sini nggak bisa main-main, nggak bisa nggak belajar gitu. Terus orang tua sangat berpengaruh. Apalagi kalau kita lagi turun, down, katakanlah dia cerita aja ke ibu atau ke ayah yang udah punya pengalaman biasanya. Dia kan mereka udah bertahun-tahun tuh untuk ini di mendapatkan masalah. Jadi mereka punya solusi, walaupun solusinya itu belum tentu relate dengan ke zaman sekarang. Tapi setidaknya kita udah lega sedikit cerita ke orang tua, 1 atau 2 pasti ada sih yang akan membantu kita dalam menyelesaikan masalah ya. Ini ada Tiara Balkis. Kak, tipsnya dong biar ngilangin rasa malas. Tadi sebenarnya sudah ya, hampir sama sih ya ininya ya. Tapi boleh Kak kalau ada tambahan? Sama aja sih, pasti kalau ya
cari aja sih kayak penunjangnya apa. Kalau kayak tadi kan, Nadia itu kepengen masuk FKH IPB, tapi ada kadang kan ada titik malasnya. Jadi itu mulai search di YouTube tuh suka ngeliatin orang sumpah dokter hewan. Jadi kayak sedikit ada rasa sedihnya tuh karena kok kita malas-malasan, kita tuh bakal disumpah nantinya gitu. Oke, itu dari Kak Nadianya. Ini pertanyaan terakhir ya. Nggak ada lagi yang bertanya ya, Dede ya? Ini pertanyaan terakhir dari Hania Safira. Kak izin nanya, kan Kak Dia kuliah di kedokteran hewan. Kak Nadia maksudnya nih ya. Apa sering megang hewan, Kak? Kalau misalnya ada hewan yang tidak kita sukai, gimana, Kak? Oh, ini 50 kota, berarti dari Payakumbuh deh, ya? Hania Safira dari Payakumbuh mungkin ya? Silakan, Kak. Kalau nggak suka, mau nggak mau tuh harus dipegang. Mungkin ya mau nggak mau kita harus pakai apa ya, sarung tangan. Cuman harus terbiasa, jujur aja. Nah gitu agak takut sama anjing, tapi mau nggak mau harus dipegang. Masa nanti ntar dapat pasien anjing tuh juga nggak mau diterima, kan nggak mungkin kan. Jadi harus dicoba, coba aja nggak apa-apa. Oke, dicoba semua berarti ya. Kan ada glove-nya gitu ya, ada sarung tangannya untuk safety-nya kita. Untuk Bang Yoki ada yang mau ditambahkan, Bang Yoki? Halo Bang Yoki. Halo. Sorry lagi ngechat tuh. Ya. Oh iya adik-adik, ini ada absen dari kita. Silakan diklik bit.ly-nya untuk isi absen. Berapa? Ya, insya Allah kita ada dua orang beruntung lah. Hadiah pulsa nanti silakan diisi aja berdasarkan link absensinya untuk adik-adik semua. Ada pulsa ya, ada dari kita. Pengumumannya insya Allah nanti kita akan sampaikan di grup ya besok Senin kita akan umumkan Siapa pemenangnya? Iya, dan kita langsung kirimkan hadiah pulsa untuk 2 orang beruntung adik-adik semuanya. Iya. Oke, mungkin tadi ada yang bertanya tadi ya terkait tentang SNMPTN sertifikat ya. Betul, itu Pak. Karena dia juga udah sampaikan bahwa memang pakai sertifikat bisa, itu jauh lebih baik. Kalau nggak punya sertifikat, pastikan memang sekolah kamu, alumni kamu memang benar-benar ada di jurusan ataupun di PTN yang kamu tuju. Itu aja sih, gitu tambahannya. Jadi memang kalau untuk SNMPTN ini kan banyak faktor ya. Yang pertama itu nih, ada 8 nih. Simpelnya gini, yang pertama itu track record sekolah. Iya. Ya. Track record sekolah, apakah sekolah kamu dikenal sama PTN itu atau tidak. Ya. Jadi itu tugasnya sekolah tuh memperkenalkan. Nah, memperkenalkan sekolahnya ke PTN-PTN dengan cara studi tour ke beberapa PTN. Jadi pastikan sekolah kamu itu dikenal atau tidak. Nah, yang kedua pastikan memang akreditas sekolah kamu itu A, ya. Kalaupun B nanti mempengaruhi itu dari segi kuota penerimaannya. Ya kalau A kan 40% gitu. Jadi semakin banyak dia semakin banyak juga peluangnya. Jadi itu akreditas. Yang ketiga itu peringkat paralel. Peringkat paralel itu diambil dari 6 mata pelajaran, ya. 6 mata pelajaran itu yang umum. Kalau misalkan kamu IPA berarti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, kemudian fisika, kimia, biologi. Kalau kamu IPS berarti tinggal diganti di situ ada sosiologi, ekonomi dan geografi. Nah, gitu. Kemudian kalau yang ada berapa Bang Icit? Yang ketiga ya. Yang keempat itu nilai raport ya. Maka Kak Nadia tadi kan juga sudah mempersiapkan tuh dari kelas 10 ya, bahkan bimbel DNF-nya pun juga dari kelas 10 tuh. Kelas 10, kelas 11, kelas 12. Ya mungkin dengan harapannya juga bisa membantu dari segi nilai raport per semesternya gitu. Nah, jadi nilai raport pun yang diambil 6 mata pelajaran yang tadi. Nah, kemudian yang kelima Bang Ici ya, betul ya? Ya betul Pak. Ya, yang kelima itu ini prestasi pribadi yang dilampirkan dengan sertifikat. Nah, itu bisa akademis ataupun non akademis. Yang akademis seperti tadi yang disampaikan Kak Nadia, olimpiade, ya, perlombaan-perlombaan yang sifatnya akademis ataupun non akademis seperti misalkan kamu lomba musik, lomba
nyanyi Pramuka gitu ya. misalkan, desain dan seterusnya. Ataupun kamu bisa juga lampirkan sertifikat organisasi yang memang berpengaruh seperti Paskibra atau OSIS, ya, ROHIS misalkan. Nah, jadi dengan posisi-posisi jabatan-jabatan penting lah, ya seperti ketua, ketua bidang ataupun wakil sekretaris. Nah, itu. Jadi untuk sertifikat atau prestasi pribadi itu bisa akademis ataupun non akademis. Jadi kalau kamu misalkan nggak punya sertifikat secara akademis ataupun non akademis, tidak menutup peluang kamu untuk lulus di SNMPTN, tapi bisa jadi sekolah kamu emang punya track record yang bagus gitu. Nah, jadi track record yang tadi saya jelaskan itu tergantung sekolah masing-masing, itu nggak bisa disamakan. Oke, kemudian yang keenam itu ini alumni, alumni yang keterima, ya. Pastinya alumni yang keterima itu memang sejalan dengan jurusan yang memang kamu ambil. Misalkan kamu nih mau ambil FKH IPB, ternyata alumni kamu memang ada di situ, itu jauh lebih berpeluang. Terus pertanyaannya, Kak, gimana kalau alumni saya belum ada di situ? Ya itu ditunjang dari variabel yang lain gitu. Misalkan kayak Kak Nadia, saya mau tanya dulu, Kak Nadia sebelumnya IPB udah ada belum dari Al-Ittihad? Udah di FKH tuh ada 3 sebelumnya. Nah, udah ada kan? Berarti itu juga disupport dari sisi alumni gitu. Jadi biasanya dari alumni itu disupport juga. Jadi lebih bagus itu adalah yang ada alumni kita di jurusan tersebut gitu. Seperti Kak Nadia, berarti sebelumnya juga ada FKH di IPB ya? Bener, Kak. Nah, tuh adik-adik. Ini untuk poin adik-adik semua nih. Kak, kalau kayak gitu saingan dong sama teman-teman yang lain tuh. Karena pada tahu tuh mereka alumninya di situ semua. Ya nanti disaingannya adalah nilai raportnya dengan prestasi kamu gitu. Nah, jadi variabelnya nggak bisa berdiri sendiri. Karena variabel untuk SNMPTN ini banyak. Salah satunya tadi Kakak sudah sampaikan. Nah, jadi yang sangat mendukung itu ketika alumni kita ada di jurusan tersebut, di PTN tersebut. Kalaupun nggak ada, disupport dengan variabel yang lain. Itu sih. Udah berapa tuh Bang Ici? 6 atau 7 itu? 7 jadi ya. Udah 7 ya? Nah, ada lagi sebenarnya yang ke-8 itu tren IPK alumni. Nah, tapi tren IPK alumni itu memang tidak banyak sekolah mengontrolnya. Karena yang dinilai itu nanti bagaimana track record alumni ini selama 1 tahun, semester 1 sama semester 2. Karena kan ini adalah sistem SNMPTN. Jadi dilihatlah alumni yang keterima di situ apakah mereka menjalani jurusan tersebut dan di PTN tersebut dengan baik atau tidak. Kalau misalkan tiba-tiba dia tengah jalan keluar atau sebagainya, itu jadi catatan tersendiri. Nah, yang jadi masalah biasanya sekolah ataupun siswa nggak terlalu tahu tentang hal tersebut karena jarang dikontrol. Maka di variabel-variabel yang lain bisa didongkrak. Itu mungkin Bang Ici tambahan dari saya terkait SNMPTN. Ya lebih detailnya nanti untuk adik-adik semua yang udah digabung di NF, nanti di materi BIP kita ada tentang all about PTN, nanti kita bahas semua lebih detail di situ. Untuk adik-adik misalkan yang belum di NF, tadi kakak juga udah sampaikan variabel-variabelnya, ataupun nanti ya bisalah ketika sampai di Nul Fikri kita jelaskan lebih detail. Mungkin gitu Bang Ici. Bisa lanjut Bang Ici. Jangan lupa isi link absensinya ya. Insya Allah kita nanti akan polling lah. Kita yang cari lah siapa pemenangnya, random caranya kita. Nanti insya Allah 2 orang pemenang kita kasih hadiah pulsa. Terima kasih. Oke, sama-sama Pak Yaki. Ya, adik-adik silakan diisi absennya di bit.ly absen event NF yang ada di ini di chat. Ini ada satu lagi Kak, pertanyaan terakhir nih, terakhir dari Sandra. Ini belum dibahas tadi ya. Kak, pas kuliah harus ikut organisasi nggak? Kalau nggak ikut sama sekali gimana? Gitu. Ini penutup ya adik-adik ya. Silakan Kak. Karena dia sendiri tuh baru pengen masuk organisasi tuh di semester 3 ya, karena semester 1 sama 2 kemarin tuh kayak masih bingung mau masuk organisasi apa. Jadi organisasinya itu diganti sama kepanitiaan. Boleh tuh 1 sampai setahun awal kalau belum berani nyoba masuk organisasi, itu masuk dulu kepanitiaan. Nanti di semester selanjutnya coba tuh masuk organisasi. Jadi pentingnya organisasi itu buat kita apa ya? Melatih kita berbicara juga. Terus kita juga banyak juga memiliki banyak teman gitu. Relasi kita juga makin banyak. Jadi harus diseimbangkan antara akademik sama non akademiknya. Siap. Oke Kak Nadia, terima kasih sudah bergabung dengan kita.
Untuk adik-adik jangan live dulu, kita mau sesi foto ya adik-adik ya. Oke, silakan on cam adik-adik. Dibuka dulu kameranya semua, kita mau foto. Ada 2 slide. Ya, pasang senyumnya. Slide pertama ya. Kakak foto dulu. Oke, 1, 2, 3. Oke, slide kedua. Silakan open kamera adik-adik. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih untuk adik-adik semua yang udah ikut acara kita podcast yang kedua malam ini. Insya Allah tanggal 18 akan ada podcast yang ketiga. Sebenarnya tadi kakaknya udah ikut nih, udah join dengan kita. Habis itu dia izin live karena lagi webinar juga dengan yang lain. Dan tadi mau mengenalkan diri, cuman jangan dulu. Nah, dirahasiakan dulu. Jadi 2 minggu lagi akan ada pemateri ketiga dari kita. Mudah-mudahan itu bisa membuat adik-adik bersemangat lagi untuk mendapatkan ilmu dari beliau. Dari kakak mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Terima kasih untuk malam hari ini. Ada beberapa quotes nih yang kakak mau sampaikan. Dari Kak Nadianya ini bagus juga nih. You never fail until you stop trying. Jadi jangan berhenti berusaha. Kata Kak Nadia, jangan berhenti berusaha. Dan belajar itu harga mati katanya. Harus belajar. Jangan sampai kita menyepelekan UTBK tadi. Kalau kita berharap langsung dengan SNMPTN-nya aja. Jadi juga dipersiapkan belajar untuk UTBK-nya. Mohon maaf dari kakak, mohon maaf dari NF, mohon maaf dari kawan-kawan semua yang hari ini telah mempersiapkan acaranya. Mudah-mudahan ke depan lebih bagus lagi dan kita akan mengundang materi-materi yang lebih baik lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 2 minggu lagi. Waalaikumsalam. Kasih ya. Oke, terima kasih pada adik-adik semua. Jangan lupa insya Allah kita masih